Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakih dari kelas IPTU 1B akan menjelaskan ERD dari final project ini. Oke, jadi yang pertama eh, ini adalah sebuah project yaitu Kamus Bahasa Sunda. Di sini ada sebuah ERD ya, ERD mentah atau mungkin bisa dibilang belum terstruktur. Jadi di sini ada entitas word ya, yang dimana itu terdapat atribut name, translate, create, add, update, add, dan tip name. Jadi di sini masih belum ada maksudnya masih belum jelas relasinya, masih berantakan dan tidak eh, dinamis, maksudnya tidak bersifat statis. Kemudian di sini ada admin dengan ID ya, name, username, dan password. Kemudian ada log yang dimana itu ada ID, message, author name, dan audit date. Jadi di sini terdapat relasi ya. Yang pertama itu admin dan root itu one to many opsional, dan satu lagi itu admin dan log one to many. Ya, jadi gitu. Oke. Ini yang belum dinormalisasi. Lanjut. Nah, ini adalah yang sudah dinormalisasi. Yang di sini terdapat ada entitas baru ya, yaitu lang type. Jadi di sini ada word ya, ada word. Di sini ada FK baru, foreign key baru, yaitu type ID ya, type underscore ID, yang dimana nantinya di bagian di bagian lang type itu mungkin bakal terdapat berbagai jenis bahasa. Jadi kan di kamus bahasa Sunda itu kan ada tiga ya, yang jenisnya ada yang sedang atau mungkin umum, kemudian kasar, dan kemudian halus. Nah, jadi ketika eh, melakukan sebuah relasi, jadi itu cukup masukkan cukup menggunakan eh, sebuah ID untuk mengetahui identitas jenis bahasa tersebut yang terdapat di dalam entitas lang type. Lanjut, kemudian di sini ada admin dan sini ada log, yang dimana log ini ada sebuah atribut baru yaitu author underscore ID, yang dimana ketika seandainya ada sebuah admin yang melakukan sebuah aktivitas pada kamus seperti menambahkan, mengurang untuk atau mengubah atau menghapus, maka eh, setiap apa perubahan itu akan terdeteksi siapa yang mengubah tersebut. Jadi misalkan ada misalkan menambahkan, maka nanti akan mengetahui siapa autornya gitu dengan ID-nya. Jadi eh, sifatnya itu udah tahu siapa ininya. Nah, ini yang sudah dinormalisasi. Lanjut, kemudian di sini kita implementasikan ke dalam sebuah SQL ya. SQL ini apa saja. Nah, kita implementasi SQL. Jadi di sini ada sebuah eh, script ya, script SQL yang di sini terdapat. Jadi kita di sini buat create ini ya, database kamus, dan juga kita gunakan kamus untuk menggunakan tabelnya. Oke, di sini kita lanjut ke bagian create table ya. Jadi kita di sini mengimplementasikan dari ini ya, yang ini admin, yang di sini terdapat sebuah atribut ID, terdapat field ID, username, dan password, yang dimana tipe-tipenya adalah integer, varchar, dan varchar. Nah, namun di sini ada suatu function baru ya, atau mungkin fitur yang di sini auto increment, yang dimana ketika ada atau ketika ada sebuah data baru, maka akan membuat sebuah angka gitu. Jadi kayak raw number dari 1 sampai sekian, tergantung kebutuhan apa yang dibuat gitu. Nah, kemudian di sini ada word. Jadi di sini ada ID, name, translated, type underscore ID, category, dan update add. Jadi itu di sini ada sebuah ini ya, ada auto teman sama, dan juga di sini ada created add, yang dimana ada default. Maksudnya default itu adalah sebagai seandainya itu nilainya kosong atau tidak diisi, maka akan menggunakan current timestamp itu, yang berarti menggunakan jam baru dengan dengan satuan waktu satuan waktu milisecond itu. Tapi walaupun ini milisecond, otomatis akan dikonversikan ke dalam bentuk datetime ya. Jadi gimana tipe datanya. Nah, kemudian di sini ada lang type, yang dimana ada sebuah ID ya,
integer ya, ini dengan length 100 dan juga sama auto increment dan juga namanya. Jadi itu nanti ada namanya ya, nama bus tadi misalkan di sini ada ID ya, nama lah atau apa gitu ya. Nah, terus lanjut ke bagian create table yang log ya. Nah, jadi di sini ada ID ya, message, author ID dan audit date. Nah, ini sama ya kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya default dia akan menggunakan kata timestamp. Ya. Kemudian di sini ada sebuah relasi. Yang pertama itu word ya dengan lang type yang dimana foreign key-nya adalah type ID ya. Foreign key-nya type ID dan reference-nya adalah lang type. Jadi ketika misalkan mengisi sebuah data, eh, jadi tuh kita tuh nggak bisa sembarangan ngisi. Jadi tuh kita perlu memilih yang ada di dalam referensi lang type ya. Jadi kalau misalkan nantinya misalnya 3 jenis, jadi kita hanya bisa milih ketiga itu dan nggak bisa memilih yang lain dengan kecuali kamu dan kecuali kita itu menambahkan sebuah nilai baru di dalam table lang type. Nah, kemudian di sini ada ada relasi lagi dengan log ya, log dengan admin yang dimana log itu ada FK-nya author underscore ID yang referensinya dari admin. Yang maksudnya adalah ketika kita melakukan membuat sebuah log ya, jadi misalkan kan ada sebuah session gitu ya, misalkan. Nah, misalnya kita setelah selesai membuat sebuah log, maka kita dari itu di bus program itu akan mengidentifikasi ini siapa yang ubah. Nah, nanti kita cuma cukup masukkan ID-nya apa di admin tersebut, nanti akan langsung ketemu siapa ininya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan milih gitu. Oke, sekarang kita coba implementasiin ya ke dalam ini SQL. Oke, kita lanjut. Jadi ada sedikit kesalahan. Jadi kurang lebih seperti tadi, cuma agak sedikit perubahan ya. Oke, kita ubah. Kita lakukan implementasi ya hasil dari yang sebelumnya. Kita masukkan ke dalam SQL ya, kita paste yang dimana tuh bakal dari awal tuh kita bakal bikin kamus dulu database. Nah, kemudian di sini bakal create table gitu kan, create table dan juga membuat sebuah primary key atau apa gitu ya. Jadi ya yang sebelumnya tadi sudah jelaskan. Oke, ketika sudah maka hasilnya akan seperti ini ya. Di sini sudah terbuat. Jadi di sini ada kamus ya. Nah, ini sudah terbuat ya. Terbuat. Nah, sekarang kita coba eh, implementasikan 1000 data. Oke, pertama yang perlu diperhatikan karena ini adalah sebuah eh, ada sebuah apa ya, karena relasi gitu kan yang dimana dia ada butuh referensi. Jadi kita di sini butuh ID dulu ya. Maksudnya butuh tipe bahasanya dulu. Jadi saya sudah menyimpan ya datanya. Nah, di sini ada ini ya. Kita insert. Nah, jadi udah dimasukin ya tipe-tipenya. Nah, kemudian kita baru implementasikan 1000 data. Jadi dalam 1000 data ini yang kita implementasikan adalah sebuah katanya ya. Jadi ini udah dibuat sebelumnya. Kita copas 1000 data. Nah, oke, kita implementasikan. Nah, sudah. Jadi di sini sudah implementasi ya dari kata-katanya hingga 1000. Mungkin bisa lebih ya, tergantung. Nah, jadi kenapa di sini mulai gak ada di satu? Soalnya terdapat sebuah increment yang dimana tuh sebelumnya ada history gitu ya. Mungkin bisa dibilang saya pernah melakukan sebuah perubahan gitu. Cuma ada data-data yang dihapus. Nah, karena increment itu eh, mengikuti data setelahnya gitu. Misalkan satu gitu kan, berarti lanjut dua. Walaupun itu ya satunya hilang, tapi tetap lanjut kedua, ketiga sampai seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk mengenai ERD dan implementasi dan 1000 data. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.